Halo teman-teman, aku Sabda Melania dari UIN Jakarta. Oh iya, kalian semua pasti pernah dong berenang. Agar tidak tenggelam di dalam air saat berenang, kita harus menguasai seluruh tekniknya. Kenapa? Karena saat tubuh masuk ke dalam air, akan muncul gaya apung akibat adanya air sebagai fluida. Lalu, apa itu fluida? Fluida adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Contohnya adalah zat cair dan gas. Adapun sifat-sifat fluida adalah mengalami perubahan bentuk, dapat mengalir, dan dapat menempati suatu wadah atau ruang. Sedangkan fluida statis berarti fluida yang diam atau tidak mengalir. Besaran-besaran fluida yaitu kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan akibat tekanan. Contoh zat kompresibel adalah gas, sedangkan contoh zat tak kompresibel adalah zat cair. Selanjutnya, massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, semakin besar massa jenisnya. Rumusnya adalah massa jenis untuk beberapa zat. Secara kasar, massa jenis dapat digunakan untuk mengetahui apakah benda dapat mengapung di permukaan air. Benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih kecil akan selalu berada di atas massa jenis yang lebih besar. Contohnya, minyak akan selalu mengapung di atas permukaan air, karena massa jenis minyak lebih kecil dari massa jenis air. Semua benda atau objek yang memiliki massa jenis lebih besar dari massa jenis air akan selalu tenggelam. Prinsip inilah yang dipakai oleh insinyur kapal dalam merancang kapal. Prinsip ini juga yang dipakai sehingga kapal selam dapat menyelam dan mengapung kembali ke permukaan laut. Selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan ini menekan ke segala arah dan didefinisikan sebagai gaya yang diberikan pada luasan yang diukur atau dapat dihitung berdasarkan kedalaman objeknya. Rumusnya adalah Hukum Pascal. Hukum Pascal dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Prancis yaitu Blaise Pascal. Dalam hukumnya, Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumusnya adalah penerapan fluida statis di kehidupan sehari-hari. Dongkrak hidrolik. Alat ini menggunakan sistem bejana berhubungan. Dengan menaik turunkan piston, maka tekanan pada tabung pertama akan dipindahkan ke tabung kedua sehingga dapat mengangkat beban yang berat. Pompa ban sepeda hidrolik. Pompa ini menggunakan kinetik energi dari cairan yang dipompakan pada suatu kolom udara dan energi tersebut dikonversi menjadi energi tekan. Mesin hidrolik. Mesin ini menggunakan daya fluida untuk melakukan usaha. Cairan tekanan tinggi ditransmisikan seluruh mesin ke berbagai hidrolik motor dan silinder hidrolik. Fluida dikontrol secara langsung oleh katup kontrol dan didistribusikan melalui selang dan tabung. Sekian, terima kasih.